mantra-mantra gaib yang rayu, rayu, rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada penonton semuanya yang mengenal Bajan. Saya akan memberikan sesuatu keterangan, sesuatu saran. Dan hari ini Bajan mendapat tamu. Beliau ada masalah dengan ini, saudara. Tahu kan? Suaminya sudah 2 tahun. Ini dibikin kayak gini, saudara. Nah, tugas Bajan di sini adalah gimana cara untuk melepaskan santet, saudara. Bajan memang sekarang tidak melakukan santet lagi, tetapi Bajan bisa menghilangkan sebuah santet atau telur dari seseorang. Ibu ini datang ke sini tidak mau untuk diketahui identitasnya, saudara. Nggak apa-apa. Mungkin dia malu atau takut, saya nggak tahu. Yang penting dia waktu datang dukun itu, kebetulan dukunnya itu mungkin nggak ada ya, saking banyak pasien yang panggilan lah gitu ya. Tetapi di rumahnya, di rumah si dukun santet ini ya, ini terdapat seperti ini, saudara. Akhirnya sama ibu tadi diambil, dibawa ke saya. Terus dia ngomong, Bajan, saya sama tolong dong Bajan, katanya begitu. Tolong apa, Bu? Saya tadi mendatangi dukun santet, katanya suami saya itu disantet dan di sana ada bukti ini di rumah dukun itu. Saya pertama curiga bahwa ini yang membuat santet ini adalah Suroto, saudara. Suroto itu memang kejam. Semua orang disantet semua. Nggak tahulah si iblis itu tetap beraksi ya. Nanti di sini Bajan akan berusaha melepaskan santet ini. Lihat, saudara, ini darah, saudara. Ini darah mulai dari kaki, mata, dan perut, saudara. Kasihan, sama ini, ditusuk sama ini, saudara, paku ini. Sama dukunnya santet ini diselimuti dengan mantra gaib. Kalau Bajan tidak membuka mantra gaib ini, saudara ya, mungkin orang ini bisa meninggal. Memang dibuat lama sama yang nyantet ini ya. Tiap hari ditusukin 5 menit, 10 menit, taruh sini. Makanya si ibu tadi bilang bahwa suaminya itu sering kakinya keluar darah, perutnya keluar darah, bahkan matanya pun keluar darah. Kejam banget ya, saudara ya. Ini pasti perbuatan si Suroto. Itu memang adik seperguruan saya, saudara. Tetapi namanya orang pasti nggak sama lah. Kalau Bajan mengakui dulu itu memang seperti itu dulu ya, maaf ya saudara. Tapi sekarang semenjak saya dekat dengan Gus Samsudin, saya diberi saran lah, masukan bahwa orang itu tidak harus selamanya berbuat jelek, katanya. Ya, waktu itu saya melawan itu Gus Double itu ya, saudara. Waktu itu saya nggak percaya. Saya pikir dia hanya settingan, dia hanya kedua agama lah. Tetapi lama kelamaan saya dekat dengan beliau, Gus Samsudin. Ini mumpung tidak ada orangnya ya, saudara, dia tak puja. Nanti kalau tahu dia ya, besar kepalanya, gede dasi, kata orang Jawa ya, saudara. Itulah perjalanan saya dengan Gus Samsudin. Bahkan setiap hari saya di hutan menemani beliau, walaupun banyak tantangan, saudara. Terus gak ono apa api edak yang santet musuh dukun yang Bajan sampai yo hidup-hidupe Gus Samsudin ya apa.
Tetapi di sini saya terangkan, saya jelaskan bahwa Mbah Jan sekarang punya YouTube, saudara ya. Katanya kemajuan katanya. Saya pun disuruh Gus Samsudin buat YouTube Mbah Jan biar semua orang tahu, katanya begitu. Akhirnya saya orang tua ya nggak bisa ya, saya itu nyuruh cucu saya lah. Katanya namanya itu apa, Mbah Jan Channel, saudara ya. Jangan lupa subscribe-nya ya, saudara ya, demi Mbah Jan ya. Siapa saja yang subscribe saya, Mbah Jan Channel, saya doakan semuanya yang melihat saya, yang menonton saya, panjang umur, banyak rezekinya, oke, awet muda, cepat dapat jodoh ya, amin amin ya. Jangan lupa komen-komennya, saudara, komen-komennya terhadap Mbah Jan ya, ini ya, yang tadi malam hadir di live-nya Gus Samsudin, acara Sosok Dewan itu pasti tahu semuanya siapa itu Mbah Jan ya. Orangnya kocak ya, gendeng ya, saudara, maaf ya, saudara. Tetapi di sini saya jelaskan, jangan melihat dari casingnya, tapi lihatlah perkataan Mbah Jan, apa yang diucapkan, kan begitu kan. Maka dari itu hari ini saya akan menjelaskan sebuah kejelasan tentang sadar itu. Betul-betul kasihan, saudara, sudah hampir 3 bulan ini disiksa ini bapak ini. Kata istrinya yang kemarin, sayangnya itu, saudara, dia nggak mau hadir di sini. Katanya takut kalau dilihat orang dia dimusuhi, katanya. Ya nggak apa-apa lah, Mbak Jan nggak masalah. Yang penting Mbak Jan tujuannya baik, kan begitu. Tidak ada salahnya kalau Mbak Jan itu menolong seseorang. Itulah juga Mbak Jan. Karena Mbak Jan punya kata-kata mutiara lah, berjalanlah jangan berlari, saudara, oke? Karena hidup ini perjalanan, bukan pelarian. Pasti anda semua tertawa kan ya. Sebuah perjalanan dalam arti kalau berjalan hati-hati, menjalani hidup dan rumah tangga. Mungkin saudara-saudara semua ini punya masalah ya, yang tidak sama. Mungkin masa pekerjaan, mungkin masa rumah tangga anda, ada permasalahan dengan suami, dengan istri, bahkan anak pun bisa. Semua permasalahan rumah tangga itu tidak sama, saudara. Ujian itu macam-macam lah, Tuhan memberikan ujian itu tidak sama. Tetapi saya perlu perjelas di sini, besar dan tidaknya ujian itu tergantung dalam diri kita, saudara. Menabur itu menuai, saudara. Kalau anda menabur satu kejelekan, jangan lupa pasti anda akan menuai pun kejelekan. Maka dari itu mulai sekarang taburlah sesuatu yang baik, saudara. Seperti Mbak Jan, belajar tobat, belajar membaca sholawat, katanya itu sampai ya. Sholawat bisa selamat dunia akhirat, katanya ya. Sholawat bisa hidup nikmat, katanya. Oke. Maka dari itu jangan lupa saran atau komentar-komentar anda, saya tunggu, saudara ya. Jangan lupa lagi subscribe ya, Mbah Jan Channel, oke? Bahkan saya dibuatkan itu TikTok, katanya ya, sama cucu saya, nggak tahu lah ya, lumayan dapat beli rokok mungkin ya. Doa-doa panjenengan semua. Saya mulai menjelaskan ini, saudara, kenapa orang itu bisa disantet, kan begitu. Saya jelaskan seperti ini, saudara. Santet pun punya kelemahan, di mana kita bisa menangkap burung di dalam sangkar jika kita tidak tahu pintunya, betul? Kalau anda tidak tahu pintunya, pasti sampai bingung akan memegang burung di dalam sangkar. Itu filosofinya bacanya. Begitupun orang, saudara. Orang kenapa kok bisa disantet? Karena di burungnya tadi tidak dirawat, saudara. Pintunya tidak dikunci, saudara. Akhirnya bisa santet masuk ke dalam manusia. Dalam arti gimana? Orang ini tidak pernah mengenal dirinya sendiri, saudara. Karena apa? Menurut orang Jawa, harus setiap hari kelahirannya itu
poso nih saudara, dimengerti. Kalau dia dimengerti, dia pun mengerti pada kamu, kan begitu. Jadi jika ada santet masuk saudara di dalam diri kita, yang ngomong kita tadi ya, kita orang Jawa pasti menangkal, ada tamengnya lah. Tetapi Anda tidak mengerti di dalam tubuh manusia itu ada teman pribadi. Kalau orang Jawa kalau bilang sedulur papat lima pancet gitu ya saudara. Kalau Anda tidak mengerti sedulur papat tadi, hati-hati. Sesakti apapun orang, sekusuk apapun orang itu, kalau tidak mengerti dengan dirinya sendiri, saya tidak menjamin. Itu dari bacaan. Pertama, kamu harus mengerti dan apa itu namanya, sama ibu itu saudara. Kalau orang Jawa itu benah ya saudara ya. Kamu harus, karena apa? Ibu itu adalah Gusti Allah Katon saudara. Gusti Allah Katon itu adalah Gusti itu katakan Allah, Katon itu lihat. Jadi Tuhan yang bisa dilihat, yaitu ibu kita. Kalau anda semua ingin tahu Tuhan dan Allah, nggak bisa. Karena apa? Tuhan dan Allah sudah ada di dalam diri kita, sudah ada dalam jiwa raga kita. Tinggal kita gimana mencarinya. Loh, mencarinya gimana? Kan begitu. Ya sama poso dhisik, tiraka dhisik. Karena Tuhan itu maha tahu, maha segalanya. Kalau sampean poso, tirakat dan sebagainya, sering kalau orang Islam wiritan lah, zikir dan sebagainya, itu pasti Tuhan itu memberi jalan ke kamu. Kamu pasti diperlihatkan diri kamu itu siapa. Maka dari itu kata siapa itu Gusmi ya saudara. Marifat sejati adalah orang yang pernah introspeksi diri, koreksi diri. Nah disitulah nanti jalurnya begitu. Makanya siapa saja yang sudah mengetahui dirinya sendiri, pasti dia akan tahu Tuhannya, kan begitu. Sekarang kembali ke topik saudara ya. Ibu tadi sampai nangis-nangis saudara ya. Nangis-nangis minta tolong baca, tolong ya, saya ingin suami saya hidup lagi, kembali lagi. Saya salah apa bacaan kok suami saya dibikin orang seperti itu, begitu. Jangan namanya bacaan yo, gak mentol ya. Memang kalau menyembuhkan atau menghilangkan bacaan sanggup. Tetapi kalau membuat atau mengirim santet, saya sudah nggak mau lagi. Saya takut sama itu Gus Dur ya, takut sama Sabudin ya. Nanti dimarahin, nggak dikasih rokok lagi ya. Yang saya jelaskan di sini, saya akan menghilangkan aura atau mantra-mantra goib ini saya. Mantra-mantra yang terlindung, yang terselimuti di dalam ini kayak boneka ini, perumpamaan boneka ini diselimuti mantra saudara. Kalau mantra ini tidak saya lepaskan sampai kapanpun, itu tidak bisa saudara, bahkan sampai ajal orang begitu. Makanya namanya ingin berubah, ingin belajar bagus katanya ya, harus kita menanamkan kebaikan. Ya kebaikan itu seperti apa? Ya kita harus sering menolong orang, bentuk apapun sebisa kita. Satu contoh misalnya saudara-saudara itu tidak bisa untuk menghilangkan aura di sini. Misalnya jenengan tetangga ada membutuhkan apa, membangun rumah atau membantu untuk apa, silakan, itu kebaikan. Itu kebaikan karena Anda bisanya gitu kan begitu. Kalau bacan, namanya bacan ya, anak orangnya kan sombong gini ya, apapun bisa, terutama santet itu memang pekerjaan dulu ya. Karena di dalam santet ini bisa buka, juga harus bisa nutup saudara. Kalau ini pernah disantet orang, baca ini kan dulu kan orang santet, pasti ada penawarnya kan begitu. Kan begitu masyarakat kan. Kalau kita perlihat seperti ini
santet yang paling bahaya. Dan saya terawang orang yang disantet ini sebetulnya masalah-masalah kecil, saudara. Perkataan orang ini, suami ibu ini ya, saya terawang itu perkataannya terlalu menusuk di dalam hati yang nyantet ini. Loro hati lah kayak kata orang Jawa. Itu seperti itu, nggak jauh saudara, tetangganya sendiri. Tetapi saya tidak bilang ke ibunya tadi, nanti pokoknya sudah saya janji ibunya tadi, nanti kalau sudah saya sembuhkan, satu saja tidak ibu balas dendam, harus mengikhlaskannya. Katakanlah nggak boleh balas dendam, nggak boleh itu. Nanti kalau balas dendam nggak ada habisnya saudara, ibunya ini akhirnya nyantet lagi, ya kan, balas-balasan nyantet kan begitu. Maka dari itu saya memberikan sumpah kepada ibunya tadi yang nggak mau ditampilkan di sini saudara ya. Soalnya tempat temennya Bajan nggak punya rumah, makanya temannya di dapur nih saudara. Maaf saudara ya, Bajan seadanya lah, di tempat manapun lah, pokoknya nggak dilihat orang, nanti dikira pamer kan begitu. Yang penting sembuhnya. Ibu tadi saya janji saudara, kalau Mbak Jenny bisa menyembuhkan suami ibu, persyaratannya dua. Ibu tidak boleh balas dendam, satu. Kedua, ibu harus belajar salat. Saya bilang begitu, padahal Mbak Jenny nggak tahu sholat saudara ya. Tetapi memang dia orang Islam ya saudara. Meskipun saya orang Jawa, saya menyuruh sholat saudara. Padahal Mbak Jen itu nggak pernah sholat, tetapi saya menyuruh orang sholat kan lucu juga ya. Tapi semua itu kan tujuan baik. Kalau dia melakukan sholat, kata Gus Samsudin itu bisa selamat katanya kan begitu. Ya saya niru aja lah, niru apa khotbahnya dia lah. Yang penting tujuan kita baik saudara. Begitulah. Makanya di sini saya membuka YouTube itu gunanya adalah siapa saja yang punya masalah, saran-saran dari Mbak Jan, nanti saya keluarkan semua dari hidup 1 hidup 2, dan saya keluarkan semua demi panjenengan semua. Nasihat-nasihat Mbak Jan, pengalaman Mbak Jan, manusia di dunia itu harus gimana, tugas kita di dalam dunia itu gimana, saya jelaskan semua, tenang saja. Begitu. Tapi jangan lupa saudara, subscribe ya. Ya benar apa enggak kata Mbak Jan, subscribe ya ke channel Mbak Jan channel ya. Jangan lupa saudara, seperti itu, jangan lupa subscribe Mbak Jan channel ya. Oke, jangan lupa saudara, yang nyapa saya tetap saya doakan saudara. Tahu kan jiwa Mbak Jan gimana, dulu orangnya keras, emosi, saya bisa berubah. Maka dari itu saya minta tolong dan minta dukungannya ya kepada teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke lah. Sombong ya Mbak Jan ya, kayak orang-orang terkenal aja. Selalu subscribe Mbak Jan saudara ya. Oke, kembali ke permasalahan ibu tadi saudara. Nah, Mbak Jan banyak bicara saudara ya, apa ya. Darah ini selalu mengalir saudara. Setiap ini ditusukkan begini, bentar ini tak pagari dulu biar ditusuk ini orangnya nggak sakit saudara ya. Bentar, kasihan orangnya. Nanti kalau tusukin begini, kalau ini nggak auranya ini diselimuti mantra tadi nggak saya lepaskan, nanti kasihan. Tapi setelah saya lepaskan, insya Allah orang ini, boneka ini saya tusuk, orangnya nggak apa-apa saudara ya. Bentar saudara ya, bisa begini lagi. Saudara, ini tinggal paku doang saudara, paku doang saudara ya. Ditusukin nggak apa-apa ini, Badan juga nggak apa-apa. Tadi kalau nggak saya lepasan gini ya berdarah saudara, kayak gini. Tapi Badan sudah melepaskan, tenang aja. Makanya saya mau mempraktekkan ini
sebelum ini saya lepaskan, kasihan bapaknya saudara ya, yang nusuk saya yang sakit sana kan berarti dosa kan nggak boleh katanya dosa dia ya gitu ya. Kalau dukun tadi ya, oh ya, mumpung ingat saja, ini asli dari Suroto. Ini waktu saya melepaskan eh, mantra gold tadi, ini berbau. Kayak namanya seperguruan kan berbau saudara. Mambu lah katakanlah. Bahwa ini yang membuat siapa, itu saya tahu. Ini Suroto saudara. Si iblis itu. Makanya Suroto itu harus dibina saudara katanya ya. Dan harus dibinasakan saudara ya. Ini Suroto ini betul-betul kejam, bikin orang seperti ini saudara. Darah ini semua, kaki, mata, bahkan rambut pun sampai keluar darah, mungkin dari ubun-ubun saudara ya, banjir darah ya. Kasihan, kasihan saudara ya. Dia sekali menusuk itu saudara, gini misal saya tren, dia bilang aduh katanya. Saya dengar ya, ini kayak ada kedengaran orang-orangnya mengeluh saudara ya. Waktu di sebelah sini katanya ya Allah katanya gitu. Wah benar-benar keras saudara, badan tidak bisa membayangkan. Nih ada suara nih, nggak tahan badan, matanya saudara keluar darah, waduh sambatnya gak karu-karuan. Wah cek kecil nih wong Suroto ini. Kasihan betul saudara ya. Oke, Bacan akan melepaskan mantra-mantra goib yang dikunci sama Ki Suroto di dalam boneka saudara. Nanti kalau nggak saya lepas, kasihan juga, nggak sakit, tapi nggak bisa gerak saudara orang ini. Kalau tidak saya lepas, ini tadi sudah saya lepas mantra ini saudara, sudah nggak ada reaksinya, nggak ada. Masih tebal ya, kebal ilmunya Bacan ya, masih kebal ya saudara. Tetapi sudah tinggal paku doang sebenarnya, tidak ada mantranya. Tinggal kita ngelepasin ini saudara. Ini diselimuti dengan mantra-mantra gaib yang luar biasa gitu. Kalau orang-orang biasa nggak bisa ngelepasin. Berhubung bagian itu kakak seperguruan dari si Suroto, otomatis ilmunya kan lebih tua saya, lebih tahu saya, kan begitu. Cuma saya orangnya nggak mau sombong sebetulnya. Ini mau saya lepaskan. Bentar, jangan tunggu waktu bentar ya, tak lepas mantra dari ini boneka ini. Kasihan orangnya sudah nggak sakit saudara, tapi nggak bisa gerak ini. Tapi lihat nggak bisa gerak, cuma kayak mayat hidup. Kasihan kan? Nah dari itu saya lepaskan dulu biar bisa gerak-gerak, bisa jalan gimana lah, meskipun belum sembuh total saudara ya. Bentar saudara. Tambah saudara, kurang ajar sih saudara. Mantranya kalau mengunci terlalu berat saudara. Beginilah saudara, perjuangan Bacan menolong orang, nyawa pun saya taruhkan saudara, seperti konten-konten yang pernah jenengan lihat. Bacan seperti itu. Mati saya nggak apa-apa tuh saudara. Kalau katanya orang itu mati syahid ya katanya. Ya begitu. Kalau mati syahid demi penolongan orang saya nggak apa-apa lah, ikhlas, saya rela lah katanya. Saya berani kok menolong orang. Saya butuh keberanian, harus memberantas kezaliman katanya, harus berani katanya. Karena apa? Gus Samsudin pernah bilang, dan saya pun bisa menjawab. Apa itu? Cintailah pekerjaanmu, pekerjaanmu akan mencintai kamu. Katanya begitu. Makanya saya disuruh telaten katanya. Telaten lomba di pondok katanya. Pasti kamu jadi orang sukses.
saya dibilang gitu, dinasihati bocah kemarin sore gitu loh. Tapi saya mau tidur, saya inget-inget katanya saudara, bener apa enggak ya Muhammad Samsudin, saya bilang gitu, tak sarankan, ternyata bener juga, kayaknya orang bodoh tapi pandai juga itu Samsudin saudara. Makanya saya mengambil sesuatu kata tadi, cintailah pekerjaanmu, pekerjaanmu akan mencintai kamu. Saya akan berusaha belajar dengan Samsudin, otomatis saya akan menjadi orang seperti Samsudin saudara ya. Doakan semua saudara ya. Makanya jangan lupa subscribe Bacan saudara ya. Oke, ini tadi sudah mantra saya lepaskan, orangnya benar tak lihat dulu saudara. Di terbaring di kamar tengah nih saudara. Kamar tengah. Soalnya kamarnya 3 saudara, seperti rumah kuno itu saudara. Ini 3. Aduh, gak pakai pangkal saudara orang ini. Mungkin nahan sakitnya gitu. Sudah ada. Sudah bisa gerak kan? Ya, sudah ada. Oke. Begini saudara, tunggu baca nanti, bukan di sini saudara ya. Baca akan membakar dengan ilmu membaca. Bukan saya bakar dengan korek saudara. Tahu kan bacanya orangnya gimana? Kulhugni katanya bisa gitu. Baca juga punya, cuma saya kan nggak mau ngomong sama dia. Nanti gua dikirain sombong katanya kan begitu. Kalau saya pamer ke Gus Samsudin masalah kulhugni, dia pasti bilang gak bahaya tambah, pasti begitu saudara ya. Wah, kita sekali biar katakan saudara ya. Nanti mungkin malam atau gimana saya sedang soal jadwalnya banyak sekali. Ini saya bakar. Dalam arti apa sih sebenarnya dibakar? Kalau bacaan hanya melepaskan santet ini saja, hanya apa itu melepaskan ini pakunya, mantra ini hilang tinggal paku. Ini tetap selama boneka ini tidak dibakar saudara, keadaan pulih orang ini agak lama saudara. Nah itu sepengetahuan baca. Kalau ini saya bakar dengan ilmu saya, saya punya ilmu gitu. Segoro gini juga punya, kulku gini juga punya, yang tulisan api membakar jin setan itu begini. Pasti saya begini. Nanti tunggu panjenengan tahu sebenarnya siapa baca. Sombongan hati boneka ini satunya. Dibakar. Loh kenapa gak di sini mbak? Jangan, nih banyak dapurnya orang. Nanti saya dimarahin. Nanti di hutan atau di apa ya, di ladangnya lah. Satu, pertama orang jangan sampai tahu. Saya nggak mau dibilang orang baca itu sakti, nggak mau saya. Nggak boleh seperti itu, baca nggak boleh. Suka saya cuma menolong. Yang penting orang ini bisa sembuh dan beraktivitas seperti biasanya, kan begitu. Karena prinsip baca itu sarung dari kebunalian gitu. Kita harus bisa membahagiakan, menyenangkan orang lain gitu. Jadi senangkan orang lain dulu, pasti kamu ikut senang, kan begitu saudara. Maka dari itu banyak sekali fitur-fitur baca yang masih belum saya ucapkan. Makanya ditunggu YouTube berikutnya, dan jangan lupa subscribe Bacan Channel saudara ya. Jangan lupa Bacan Channel. Nanti di dalam YouTube nanti saya terangkan masalah apa yang punya baca, apa yang dipunyai baca, terutama dalam ilmu sangat parang dumati saudara. Kita harus tahu asalnya dan di mana kita nanti kembali. Itu pasti saya terangkan semuanya. Itu pasti demi panjenengan semuanya. Buat apa ilmu kalau tidak diamalkan? Betul kan begitu. Selagi baca masih hidup, masih diberi umur panjang, ya ilmu saya bagikan semua. Cuma satu saudara, jangan didengarkan saja saudara, dilaksanakan. Karena menurut itu siapa Gusmi juga ya, bikin orang yang berbicara seperti saya dan mendengarkan, pahalanya lebih banyak yang mendengarkan, katanya begitu saudara. Oke, paham kan dari situ? Maka dari itu Bacan mau jenguk orangnya tapi nggak pakai gini saudara, saya simpan saudara.
nanti dikira gimana ya, wah itu ada dukun datang katanya pun begitu. Makanya mau saya akhiri, dan jangan lupa tadi ya subscribe Mbah channel, nanti panjang lah sekali cerita Mbah Jan, pasti menarik saudara ya, karena cerita Mbah Jan terjadi terjadi panjang semua, permasalahan rumah tangga, rezeki, pekerjaan dan sebagainya. Mbah Jan bisa menjelaskan semua saudara, tenang aja. Nah dari itu sekarang tugas saya tadi sudah melepas ini, tinggal nanti pembuktian bahwa Mbah Jan punya ilmu begini, bisa membakar ini saudara ya, bisa membakar si boneka ini. Yang penting sekarang orangnya sudah sehat, dalam arti sudah bisa bergerak saudara. Setelah ini saya lepaskan mantra mereka ini, sudah bisa bergerak, dan ini saya akan bawa saudara, saya simpan, karena nanti kalau dicuri Kisuwoto tadi ya amburadul lagi saudara. Makanya itu ini saya bawa saudara, saya bawa, nanti saya bakar. Nah, cukup siap saudara, Mbah Jan memberikan solusi, memberikan saran. Yang positif saja dipakai saudara ya, yang negatif jangan nelok nih itu apa kejahatan Mbah Jan, jangan ya saudara, nggak boleh, harus coba saudara ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penonton saya. Jangan lupa komen dan subscribe Mbah Jan channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.